Race selanjutnya siang hari ini akan menempuh 15 lap di bebek 2 tak standar 116 cc novice dan ini merupakan final. Kita akan perhatikan kekuatan Febrian M. Yusuf, kemudian Sirat Sauki, Jordan Badaru, Afil Senjaya, kemudian Jornas Joshua Beu, Azhara Abian Jafir, Raju Satria, Sahrul Rizkon. Kemudian di sini ada Muhammad Lutfi Bocil serta sederet nama-nama bintang lainnya bergerak cepat sekali meninggalkan grid position. Ada sedikit getaran yang terlihat. Apa yang terjadi di sana? Apakah ada sesuatu yang terjatuh dari para pembalap atau ada perangkat panitia yang dipergunakan terjatuh di lintasan? Baik, kita lihat bersama kekuatan para pembalap-pembalap yang melintas cepat sekali. Sirat Sauki berada pada daerah yang luar biasa. Tampaknya Sirat Sauki mulai mendapatkan ancaman dari Afil Sanjaya, Vaenzo Soleba yang kali ini nampak berbicara di deretan depan Arisandro. Iya, deretan depan Bung Orin. Ada nampak 5 pembalap saat ini berada di leading group. Ada seorang Muhammad Sirat Sauki, Jordan Badaru, kita lihat Muhammad Selmi Helsinki 3 posisi tercepat. Sementara kita saksikan ada Azhara dan juga Febrian Muhammad Yusuf. Ini 5 pembalap yang sementara memiliki peluang untuk bisa berdiri di podium bebek 2 tak sampai dengan 116 cc novice. Nama-nama novice terbaik Orin. Kita lihat satu late braking dari Jordan Badaru tetapi sedikit melebar dan ini dimanfaatkan oleh seorang Sirat Sauki, GG Galak-Galak Racing Team, dan ini tim asal Pekanbaru yang tentunya teman-teman dari Pekanbaru saat ini sedang nonton dan memberikan dukungan bagi seorang Sirat Sauki, GG Galak-Galak Racing Team Orin Sugawa. GG Galak-Galak berforma yang dimiliki oleh Sirat Sauki begitu bagus dan nampak Muhammad Selmi Helsinki mencoba untuk mempertimbangkan laju pergerakannya di urutan ketiga. Akankah Muhammad Selmi Helsinki bisa mempertahankan posisi-posisi terbaiknya? Karena tentu di sini mulai ada pergerakan yang berbeda dan Sirat Sauki, Jordan Badaru lagi-lagi saudara. Jordan Badaru mencoba untuk menahan gerakannya dan begitu cantik pembalap Selmi Helsinki membalas kondisi yang terjadi kali ini. Ia coba tempatkan Selmi Helsinki dengan cekatan, membaca karakter kekuatan pembalap-pembalap lainnya, namun juga tidak kalah menarik di sini. Kita melihat Muhammad Febrian Yusuf yang ada di deretan depan. Muhammad Febrian Yusuf mulai berbicara saudara. Ia berada pada urutan kelima. Nampaknya ada perubahan dan GG Galak-Galak kembali mengukir posisinya di deretan depan. Lap by lap Muhammad Sirat Sauki dan juga tentu ada kekuatan pembalap Afil Sanjaya yang juga ikut berbicara walau mungkin tertahan keberadaannya. Dan apa yang akan dilakukan oleh Haji S. Suburjaya yang star Jornas Richard Joshua Beu? Akankah bisa menerobos kekuatan-kekuatan yang berada di deretan-deretan terbaik di sisa lap yang ada, Bu? Iya, Johan Richard Joshua Beu, Bung Orin, terlempar dari grup depan. Harus bekerja lebih keras pembalap ini untuk bisa mendekat kepada Sirat Sauki dan juga Selmi Helsinki, Jordan Badaru, Azhara dan juga Febrian Muhammad Yusuf. Ini merupakan 5 posisi tercepat sementara, tetapi kita bisa melihat ada 3 pembalap yang sudah bergabung di grup terdepan. Ada Raja Satria, Afil Sanjaya dan juga Abian Jafir. Afil Sanjaya yang tadi sempat mengalami hard crash yang cukup keras Bung Orin, tapi tampil kembali baik di kelas bebek 2 tak 116 cc novice dan saat ini Afil Sanjaya berada pada posisi ke-7 sementara Bung Orin, dan ada lihat pergerakan Afil coba untuk bergabung bersama dengan pembalap-pembalap yang ada di leading group dan saat ini memasuki 10 putaran terakhir. Pergerakan dengan determinasi yang sangat tinggi. Sirat Sauki, GG Galak-Galak coba untuk terus membentang jarak, coba untuk bisa
mendapatkan posisi aman dari tekanan pembalap-pembalap yang ada di belakangnya, Bung Orin. Iya, Jordan Badaru pun nampaknya kali ini harus benar-benar mempertimbangkan laju kekuatannya karena mulai mengendur, Bung, dan ada Muhammad Febrian Yusuf yang mencoba untuk masuk dan akan bertarung dengan pembalap-pembalap Sumatera kalau kita perhatikan. Yes. Muhammad Febrian Yusuf yang tentunya berbekal kemenangan di race sebelumnya, ia akan lebih percaya diri. Confidence dari pembalap ini tentunya akan lebih meningkat, membawa dirinya akan lebih semangat, memacu laju motornya di deretan terdepan, dan kali ini masuk pada urutan ketiga, Bung. Kita akan lihat sosok Muhammad Febrian Yusuf yang ada di deretan terdepan. Silmi Halsinski, Bung, pertahanan yang luar biasa, lagi-lagi Mandiri Aceh ini nampaknya berada pada nomor wahid, Bung. Bintang Mandiri Aceh Madures, Silmi Halsinski bagaimana ada crash, Bung. Phil, sayang lagi-lagi Di titik yang sama, titik yang Bung. sama. Sayang sekali tampaknya Phil, kalau kita perhatikan lengah sedikit saja langsung hilang posisinya, Bung. Iya, Bung Orin Sugawa, kita bisa melihat ada jarak yang cukup baik dijaga dengan sangat sempurna oleh seorang Siran Saugi. Sementara yang menarik di sini kita bisa melihat ada 1,179 jarak dari Siran Saugi pada tiga pembalap yang ada di belakangnya. Ada Febrian Muhammad Yusuf, Muhammad Selmi Helsinki, dan juga Azara. Saya memperhatikan gestur reading style dari seorang Siran Sauki. Anda lihat di sepanjang balapan tubuhnya terus dia tundukkan, Bung Orin Sugawa. Agresivitas yang begitu luar biasa dari pembalap GG Galak-Galak, dan kembali sebuah crash terjadi menimpa dari racing suite-nya, sepertinya pembalap No Limit Racing Team, Bung Orin, kalau saya tidak salah. Iya. Apakah bisa? Oke, kembali, Bung, kita lihat bersama di 7 lap terakhir, ya 7 putaran terakhir, dan kekuatan masing-masing pembalap sudah mulai terpecah. Kalau kita perhatikan mulai ada jarak, sudah tidak rapat sekali seperti di lap-lap awal. Kini kita hanya tertuju pada perebutan posisi kedua, Bung. Perebutan posisi kedua nampaknya kembali akan Muhammad Febrian Yusuf serta ada pembalap Silmi Halsinski Aceh yang berupaya untuk menembus kekuatan pembalap di depannya, namun jaraknya kembali dilebarkan dan cukup berat bagi Silmi Halsinski untuk bisa menempel keberadaan pembalap Zirat Zauki. Sementara Azara ada di posisi yang cukup gemilang. Pembalap Jalia 157 Transport Selibah Racing Jepara berada pada lini bagian depan, dan Zirat Zauki seperti apa yang disampaikan Arisandro bahwa dia membukukan tubuhnya, kemudian merapatkan hampir keseluruhan tubuhnya ini nampaknya untuk mendapatkan aerodinamis yang sempurna dan juga mendapatkan keringanan laju motornya saat melewati trek lurus, dan dia melakukan responsif yang cukup cepat ketika memasuki daerah tikungan. Gerakan-gerakan tubuhnya sangat seimbang sekali dengan laju motornya, Bung Aris. Iya, Bung Orin, kita lihat nampak ada seorang Febrian Muhammad Yusuf. Cukup baik penampilan pembalap ini di sisa 6 putaran yang masih tersedia, Bung Orin. Anda bisa lihat dia mampu memangkas jarak dari 1 detik menjadi 0,710 detik saja. Berbahaya bagi seorang Siran Sauki. Tadi kita bisa melihat Siran Sauki seperti sudah berada di atas angin penonton, di mana jaraknya sudah sangat relatif aman menurut pandangan kami yang ada di studio mini di Mijen Sirkuit Semarang. Tetapi dengan determinasi yang sangat tinggi, pergerakan yang sangat eksplosif, bermain dengan sangat baik, terus memangkas waktu, Febrian Muhammad Yusuf tiba-tiba muncul dan menjadi ancaman yang sangat serius bagi GG Galak-Galak Racing Team untuk berdiri di tahta tertinggi di kelas bebek 2 tak sampai dengan 116 cc. Pertanyaannya, Orin Sugawa, sekuat apa Sirat Saugi akan mampu bertahan berada di depan seorang Febrian Muhammad Yusuf, pembalap yang sudah menemukan form terbaiknya di sini, Bung Orin? Di sini, Bung, mulai ada pergerakan
pergerakan yang tentunya membuat Sirat Sauki tidak nyaman. Terlihat Muhammad Febrian Yusuf sudah semakin dekat dan akankah kembali dia menunjukkan performa terbaiknya seperti race sebelumnya, membalas kekalahannya justru di akhir episode seperti pembalap-pembalap lainnya yang tentu mentargetkan di mana lap terakhir adalah lap penentu. Nampaknya ini akan terjawab kembali, Bung. Muhammad Febrian Yusuf berada pada dekat jaraknya dengan kekuatan Sirat Sauki dan berbahaya. Di sini ada pembalap yang akan di overlap bila tidak memberikan kesempatan. Di sini, Bung. Diambil. Sebuah overtake yang begitu luar biasa baik. Kita bisa mendapatkan, kita bisa katakan ini adalah El Clasico-nya Nopis di putaran yang kedua 11HP969 Road Race Championship 2025. Pertarungan antara Febrian Muhammad Yusuf dan juga Sirat Sauki seperti pada race sebelumnya di kategori Nopis, di mana tadi Sirat Sauki mampu dipecundangi dalam tanda petik oleh pembalap tuan rumah asal Jawa Tengah ini. Dan pertanyaannya, Bung Orin, apa yang akan dilakukan pembalap asal Provinsi Aceh ini? Tidak mungkin dia akan menerima 2 kali dikalahkan oleh seorang Febrian Muhammad Yusuf. Anda bisa melihat terus mendekat di manakah momennya 2 lap yang terakhir, Bung Orin. Ini merupakan lap yang sangat krusial. Ya, melihat endurance ya, ketahanan dari Sirat Sauki juga harus dipertimbangkan untuk bisa memastikan dia bisa mengambil alih keberadaan Muhammad Febrian Yusuf. Ini nampaknya akan dilakukan di sini, Bung. Ya, cepat sekali. Sayang Febrian Yusuf terlalu lega, terlalu gegabah dia. Ya, kita lihat di tayangan lambat kami di studio, kawan-kawan. Nah, ini di sini jadi mengembalikan posisinya justru benar, Bung Orin Sugawa. Terlalu tidak fokus ya, Bung. Iya, terjadi segolan, terjadi body contact di antara dua pembalap ini, dan tentunya kita kembali melihat saudara-saudara Sirat Sauki, dan soal apa yang terjadi tadi itu menjadi ranahnya Dewan Juri dan juga pimpinan perlombaan untuk menentukan apakah itu benar-benar overtake bersih atau pelanggaran. Itu bukan ranah kita, Bung Orin Sugawa. Dan kita bisa melihat di mana cukup baik apa yang ditampilkan Sirat Sauki, dan kali ini Azara dan juga Muhammad Selmi Helsinki bertarung untuk memperebutkan posisi runner up Orin Sugawa. Kita akan justru bergeser. Inilah pertarungan yang sempurna. Dari Sirat Sauki bertarung dengan Febrian Yusuf, kini mata kita tertuju pada perebutan the second place yang akan dilakukan di sini oleh dua pembalap kita, Dado. Fides Bukares. Akhirnya Azara Fides pada posisi kedua. Setelah Sirat Sauki kemudian ada Muhammad Silmi Halsinski di posisi ketiga, Jordan Badaru di urutan yang keempat, sementara kelima ada Abyan Jafir yang akhirnya menuntaskan race dengan baik siang hari ini. Kembali kita akan menikmati suasana kemenangan yang luar biasa dimiliki oleh para pembalap-pembalap di kategori novice bebek 2 tak standar 116. Kini selebrasi kemenangan akan diberikan pada pembalap asal Aceh atas prestasi yang diraih, dan Gigi Galak-Galak tentunya sangat bangga akan kemenangan yang diraih oleh Sirat Sauki. Dan Anda mengetahui di mana Muhammad Febrian Yusuf yang sempat mencoba untuk mendominasi jalannya balapan akhirnya tumbang justru di lap akhir. Maka kemenangan pun diraih oleh pembalap asal Aceh Muhammad Sirat Sauki yang finish terdepan dengan nyaman tanpa gangguan dari Muhammad Febrian Yusuf. Kali ini long wheelie dilakukan sebagai selebrasi kemenangan sang juara kita. Itulah tadi di layar Anda, dan inilah final result. Sirat Sauki, Azara, Muhammad Silmi, Jordan Badaru, dan juga
beberapa pembalap yang baru saja menyudahi jalannya balapan. Ada Abyan Jafir posisi ke-5, ke-6 ada Febrian Muhammad Yusuf,